Hello, hello, hello. Salam sejahtera semua. Diharapkan sehat-sehat belaka. Baik, pada tahun ini Scream FJ akan mengajukan sesuatu yang istimewa, yaitu pertandingan video kreatif yang bertemakan bebas. Terma dan syaratnya ialah penghasilan video kreatif berdurasi 3 hingga 5 menit. Tapi pada ujungnya perlu letak ayat firman. Tidak dibenarkan meletak apa-apa logo pada video. Jika terdapat logo, mandatori video tidak akan diterima. Tidak boleh mengambil mana-mana lagu kecuali lagu ciptaan sendiri atau musik daripada YouTube itu dibenarkan. Pemenang akan ditentukan oleh barisan kru Scream FJ. Kriteria penilaian: yang pertama seni penggambaran, kedua kekemasan editing, ketiga olahan musik latar, keempat mempengaruhi jiwa penonton, dan yang kelima keaslian. Hantar sebelum atau pada 31 Julai 2020 atau hubungi 0138028450 untuk maklumat lanjut. Selamat mencoba, God bless. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat yang sudah hadir dalam kebaktian ibadah tanpa gedung gereja alternatif ataupun kebaktian ITGGE pada pagi hari ini. Untuk pengetahuan semua jemaat, kenapa saya sebutkan kebaktian ITGGE sebentar tadi? Karena ibadah online ini merupakan pilihan bagi jemaat yang masih belum dibenarkan untuk beribadah di gedung gereja. Tanpa membuang masa, untuk memulakan acara kita pada pagi hari ini, saya menjemput pembacaan ayat firman Tuhan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kerana kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terima kasih untuk pembacaan ayat firman Tuhan sebentar tadi. Untuk meneruskan acara kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa beberapa bahan doa untuk kita sama-sama doakan. Pertama, doakan isu penularan COVID-19 supaya terus-menerus dipulihkan menurut kehendak Tuhan. Kedua, doakan ibadah yang akan berjalan dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini.
Ketiga, doakan ekonomi, kesehatan, dan iman semua pasto-pasto yang melayani di seluruh dunia. Keempat, doakan para frontliners yang bertugas untuk menangani isu ini. Dan yang terakhir, doakan pelajar-pelajar yang masuk bersekolah dan yang sedang bersekolah. Untuk mendoakan bahan doa dan seterusnya membawa kita dalam doa pembukaan pada pagi hari ini, saya menjemput Deacon Penny Napita untuk berdoa. Shalom dan selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini Engkau memberikan kami napas hidup untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini berlangsung dengan baik karena penyertaan Tuhan, dan usir segala roh kegelapan yang coba mengganggu, yang coba melemahkan iman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di ladang-Mu Tuhan. Tuhan, siapapun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai kata-kata yang mudah dimengerti bagi setiap orang yang mendengarnya, dan firman-Mu adalah benar, dan kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu sentiasa menerangi hidup kami, dan firman-Mu adalah terang dan garam dunia. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi beberapa bahan doa, terutama COVID-19 yang melanda bumi ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau akan menghancurkan semuanya Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu Tuhan akan dilindungi dan dijauhkan dari segala sakit penyakit ini, dan ini tidak akan menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, tapi biarlah kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan, dan kami sentiasa berseru dan memohon perlindungan daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, bagi paste-paste yang melayani di seluruh bumi ini Tuhan, biarlah ekonomi mereka sentiasa dicukupkan, dan begitu juga dengan keperluan mereka, kesehatan mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa melindungi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mula bersekolah. Engkau sentiasa memimpin anak-anak-Mu maupun tadika atau peningkatan 5 atau guru-guru yang bertugas, dan barisan hadapan jururawat, dokter Tuhan, Engkau memimpin dan melindungi anak-anak-Mu Tuhan dari segala sakit penyakit ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mendengar doa seru kami, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, Engkau Allah yang hidup, yang melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi malam ini Bapa. Pelepasan terjadi di tempat ini malam ini. Haleluya Tuhan. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih, karunia-Mu kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan lebih sungguh ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
Oke, mari semua kita berdoa. Tuhan Bapa Syurga, terima kasih Tuhan sekali kami dapat berkumpul bersama di tempat ini pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, berkati setiap pemberian kami Tuhan, supaya setiap pemberian ini kami dapat gunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga yang akan mengatur keuangan ini Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang terus menuntun kami, membimbing kami ke arah yang baik Tuhan, mengajar kami untuk tetap setia kepada setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk semua ini dan menyerahkan semua yang dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Oke, sambil kantung uang persembahan diadarkan. Sebelum itu saya jemput semua jemaat untuk berdiri sekali lagi. Dan sementara kantung uang persembahan diadarkan, mari kita angkat lagu ini bersama-sama dalam bahasa kita sendiri. Onsiko Ginawaku. Tuma adia tuma
percaya semua yang hadir pada malam ini sangat-sangat rindukan lawatan Tuhan, amin. Ya, kami juga begitu, kita semua rindukan lawatan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian ini, Datanglah dan Bertakhta.
Shalom. Salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini sekali lagi kita dapat berkongsi kebenaran firman Tuhan yang kudus melalui wadah ini. Nah, pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Tapi saya hanya akan baca ayat yang ke-16. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tajuk Hikmat yang Benar. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Melalui pembacaan ini saya senang sekali membawa kita belajar satu tema, yaitu memiliki pikiran seperti Kristus. Memiliki pikiran seperti Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga mengakui ketuhanan Yesus. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga mengakui ketuhanan Yesus. Maka dengan itu, orang yang percaya kepada Yesus seharusnya mempunyai cara hidup sama seperti Yesus. Nah, melalui hal ini saya senang sekali membawa kita belajar beberapa poin. Apakah tandanya seseorang yang memiliki pikiran seperti Kristus? Apakah tanda seseorang yang memiliki pikiran seperti Kristus? Yang pertama, kita memiliki pikiran seperti Kristus jika kita memiliki firman-Nya. Kita memiliki pikiran Kristus jika kita memiliki firman-Nya. Itu kita dapat rujuk di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Nah, mengapa kita harus memiliki firman-Nya? Itu adalah pertanyaannya. Mengapa kita harus memiliki firman-Nya? Kita harus memiliki firman-Nya karena firman adalah hikmat Allah. Kita harus memiliki firman-Nya karena firman adalah hikmat Allah di dalam ayat yang ke-6. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu hikmat? Hikmat adalah kuasa luar biasa yang dimiliki oleh sesuatu atau seseorang. Nah, oleh itu, jika kita memiliki firman, maka kita mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk menangkis dan mengalahkan apapun cabaran. Itulah fungsi firman di dalam kehidupan kita. Karena firman adalah hikmat Allah. Jika kita memiliki firman, maka kita memiliki hikmat. Nah, yang kedua, kita memiliki pikiran Kristus jika kita memiliki rohnya. Dalam ayat yang ke-10b, kita memiliki pikiran Kristus jika kita memiliki rohnya. Nah, roh Allah adalah perantara antara Allah dan manusia. Roh Allah adalah perantara antara Allah dan manusia. Roh Allah adalah pribadi yang menolong atau membantu kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh Allah adalah pribadi yang menolong atau yang membantu kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hati Allah. Itu kita dapat rujuk di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Yang ketiga, kita memiliki pikiran Kristus jika kita memanfaatkan waktu untuk berdoa. Kita memiliki pikiran Kristus jika kita memanfaatkan waktu untuk berdoa.
Nah, pertanyaannya, apa itu doa? Doa adalah waktu yang kita habiskan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, doa itu adalah satu ikatan antara manusia dengan Tuhan. Maksudnya, waktu yang kita habiskan bersama-sama untuk Tuhan. Jadi ini bermaksud bahwa doa itu adalah satu ikatan antara manusia dengan Tuhan. Sebab itu, melalui doa, Allah menyingkapkan atau membuka segala rahasia kepada orang yang berseru kepadanya. Allah membuka segala rahasia kepada orang yang berseru kepadanya. Sebab itu doa sangat penting bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, menjalani kehidupan kekristenan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena ada banyak cabaran dan godaan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Namun, dengan memiliki pikiran seperti Kristus, kita mampu menghadapi semuanya itu. Sebab itu, saya mendorong sekali lagi, milikilah pikiran seperti Kristus. Nah, bagaimana kita memiliki pikiran seperti Kristus? Yang pertama, kita harus memiliki firman-Nya. Atau firman harus ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki roh-Nya. Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan waktu untuk berdoa. Memanfaatkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. 3 cara ini kita dapat memiliki pikiran seperti Kristus. Karena sudah tentulah apa yang difirmankan, apa yang Roh Allah kehendaki, dan apa yang Tuhan nyatakan melalui doa, itulah yang Dia kehendaki. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mendorong, milikilah pikiran seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.